yang ini udah 3 kali swab kamu negatif ya? 2 kali negatif. 2 kali negatif. Yes. Tapi yang sekarang kamu rasakan apa? Kan udah negatif tapi badan kamu ada. Jadi kalau kata dokter aku, setelah kita udah sehat pun, kadang-kadang ada yang namanya tuh symptom-symptoms yang masih comes and goes balik. Misalnya? Yang paling kerasa tuh adalah shortness breath. Jadi napasku tuh lebih pendek-pendek. Jadi misalnya aku habis seru nih, ngobrol gini segala macam, gampang lelah ya, gampang napasnya tuh gampang balik tersengal-sengal. Akan Balik, takes time. Karena kan paru-paru kita yang dihajar kan. benar, ya. Jadi ntar pelan-pelan, karena aku juga nggak ngerokok dan kita hidup sehat, pelan-pelan paru-parunya akan balik lagi. Gitu. Nah terus banyak juga yang bertanya nih, karena kamu kan ngerasain simptomnya, dan simptomnya itu kan beda-beda sebetulnya. Yes. Kalau yang kamu awal-awal sekali, kalau kamu bisa tracing, itu kan kamu ngerasa tuh beratnya udah pas berat ya, tapi mungkin kan infeksinya udah sebelumnya gitu. Betul. Yang paling berat kalau aku justru aku tuh nggak batuk, nggak demam tinggi, makanya aku tuh very sure at that time ngapain gue swab gitu. Itu salah tuh ya, karena gue nggak batuk nggak segala macam. Tapi ngerasa apa? Mual. Mikir terus. hamil lah. Nah, tapi iya, mendingan positif itu sebenarnya ya. Gua mual terus, sakit kepala, and then Sakit kepala? sebetulnya kayak flu tulang ya kalau lo rasain. Oh, flu tulang. Jadi kayak persendi-sendian lo tuh semuanya ngilu. Terus gue inget gue lagi syuting satu hari Senin tuh. Terus tiba-tiba gue ini, kayak gue ngomong sama Karos, Kak, kecilin dong AC-nya dingin banget. Terus Karos bilang gitu, enggak biasa aja. Gue pikir gue kecapean. Waktu itu kita udah ketemu tuh? Enggak, misalnya berdua. Ternyata Parno desai. Besoknya tuh gue mulai ngerasa persendian gue tuh udah mulai ngilu, tulang-tulang sakit. Pokoknya kayak flu tulang biasa. Flu tulang, kan? ya. Kayak Karena gitu. ini kan virusnya juga corona gitu ya. Karena virus basicnya kan virus. virus kan kayak gitu. Gitu. Udah, jadi itu yang kamu alami. Terus kan ada yang bilang katanya nggak bisa mencium bau-bauan, nggak bisa. Belum itu awal-awal belum. Lama-lama gongnya gue lagi kerja, gue udah mulai gak enak badan, gue makan tuh. Kita mesen nasi goreng Makassar yang udah the best nih. Adek gue ngomong, set makan gitu. Si Nana bilang, wah emang yang nasi goreng paling jahat gitu. Terus gue makan, enggak kata gue terlalu asin. Terlalu asin apaan sih lo? Jadi ternyata kalau once lo COVID, lo gak bisa rasain yang lain. Lo hanya bisa rasain asin. Anything rasanya asin. Nah adek gue langsung Parno, kok asin sih orang enak begini? Lo besok swab deh, gitu. Terus kalau mencium bau-bauan kapan? Enggak. Lo tahu semua parfum gue udah, kan gue tim mabok parfum ya kalau di YouTube ya. Gue semprot tuh semua parfum. Kagak ada aroma. Itu masih denial? Masih. Mungkin enggak aromaterapi segala macem. Jadi makanya kalau hari ini lo bisa bersyukur ketek lo cium ada baunya, lo bersyukur karena saat lo COVID lo nggak bisa nyium apapun. Ini ada lagi. Kini sembuh dari COVID-19, Melly Ricardo ungkap ada 3 artis yang sempat kontak langsung dengannya. Salah satunya yang kesini. Nggak, tapi kemarin dia udah akhirnya melihat artikel, are you sick? Kata dia gitu, you got COVID. Ya, kata gue gitu. Terus, dia udah swab tapi dia udah swab. Aku juga udah swab kemarin. Kamu juga udah swab kan? Hari ketemu. Senin. Enggak. Dia negatif. Negatif. Semua yang ketemu gue, Boy William, Iksan Akbar, Philip Yusuf yang kemarin kolaps juga, semuanya negatif. Oke. Terus ini setelah kamu orang bercerita bahwa kamu kena, ini kan juga bukan hal yang mudah karena stigmanya kan ada. Apa Jadi tuh? ya stigmanya gini, dia pernah kena ini. Aduh, lebih hati-hati lah orang ketemu kamu gitu. Atau kamu sendiri juga lebih hati-hati. Ya kalau hati-hati sih ya boleh. Sempat ragu nggak sih kamu tuh bercerita ini? Ragu, takutnya gini, kerjaan-kerjaan orang yang tadinya kan aku pas banget aku COVID, pas aku tuh dapat kopi viral kan bertiga. Jadi pas aku nonton pertama kali, itu gue lagi yang bener-bener teparnya di rumah sakit. Gue sedih banget ngeliat, ya Allah, pengen kerja ya Tuhan tapi nggak bisa gitu. Tapi ya at the end gue mikirnya gini sih Kak, COVID itu bukan aib, COVID itu pandemi. Everybody can get this virus, knock on the wood ya. Karena kita kan bekerja bersama dengan virus ini. Tapi ya itu 2 minggu itu gue ngerasa banyak banget yang Tuhan bilang lo harus ngomong ke masyarakat karena banyak orang yang mungkin ngerasa masih cuek sama COVID dan ternyata gue mengerti. Awalnya kan gue kesel gitu, Tuhan gue udah olahraga, gue hidup sehat, I do everything, gue semprot-semprot kok gue masih kena gitu dan gue nggak bisa ketemu anak-anak gue karena mental kayak yang dihajar. Terus Tuhan bilang ada alasan kenapa lo dipilih lo kena COVID karena mungkin begini-begini. Pada saat vlog itu gue launch ternyata banyak banget orang yang juga merasakan hal yang sama, yang depres pada saat dapat COVID gitu. Dan itu yang perlu di-share juga supaya masyarakat memang tidak perlu paranoid tapi juga jangan juga Anda terlalu ignore gitu ya. Karena bukan cuma masalah Anda aja gitu loh, orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda gitu. Karena banyak kan di antara kita OTG. Ya, Anda mah OTG, yang orang lain kan mungkin lebih beresiko kena gitu ya. Aduh, aku masih mau ngobrol panjang nih sama Mel. Mel, ada yang kamu sesalin nggak?
No, there's nothing to be Enggak, regret. sebelum kena yang mungkin harusnya gue lebih gini nih gitu. Atau harusnya gue jangan gini nih. Jadi pas kemarin aku sakit, kan 1 bulan Kak. Gue ngerasa cuma kayak digini sama Tuhan. Sini, sibuk mulu lo, sini sama gue. 1 bulan yuk kita sama-sama berduaan. Jadi sekarang gue ngerasa kerjaan boleh datang, tapi Tuhan harus selalu jadi nomor 1. Gitu aja. Kasih tepuk tangan buat Melanie. Thank you. Melanie Eci, thank you sudah hadir di Makasih, sini. Eci. Aduh, terima kasih banyak Mel. Kamu Siap. adalah orang yang berani untuk bercerita sehingga siapapun yang pernah kontak sama kamu pun akhirnya juga mereka tes juga supaya mereka juga menjaga orang-orang di sekitarnya gitu ya. Yes. Dan cerita kamu ini kembali mengingatkan kita bahwa ini masih ada loh, pandemi ini masih ada. Mungkin di antara kita ada yang udah capek. Aduh, udah capek deh nih ya, keramas setiap hari gitu ya, setiap kali pergi semprot-semprot, setiap kali ada barang datang dan lain sebagainya. Tapi ya itu, kita harus beradaptasi hidup bersama pandemi. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus berjalan, terus beraktivitas, tapi beraktivitas yang baru, the new normal. Itu memang tidak sama dengan normal. Kalau kata Mbak Nunung, COVID bisa disembuhkan tapi jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Oke, kita masih akan ada satu tamu lagi. Ini ada Aneth ya. Ini jebolan ajang pencarian bakat. Umurnya masih 15 tahun tapi luar biasa suaranya. Kita lihat profilnya berikut ini. Terus, thank you. Sehat ya. Nasution, pemenang ajang pencarian bakat menyanyi tahun 2018 berusia 15 tahun ini dikabarkan menjalin hubungan dengan anak angkat Ruben Onsu, Bertrand Peto Putra Onsu, karena beberapa kali duet bareng hingga disebut netizen cocok, namun ada juga yang tidak setuju karena berpihak pada hubungan Aneth dan Devan Idol. Perempuan kelahiran Balikpapan yang mendapat gelar juara 1 saat menyanyikan lagu Rewrite the Star ini menyebut kalau hubungannya dengan Bertrand hanya sebatas teman di atas panggung, begitu juga dengan Bertrand Peto yang dilarang Ruben dan Sarwenda untuk pacaran dan fokus pada karir dan pendidikan. Benarkah Aneth trauma dibully netizen karena disebut belum seharusnya pacaran di usia muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay! Bersama Aneth, ini salah satu teman sebaya aku ya. Kita pernah syuting bareng ya, Oh berarti iya, ya? kita pernah syuting bareng. Oh, teman sebaya. Teman sebaya ya, kan sama-sama belajar ya. Kita lihat di artikelnya, Aneth kemarin ini lagi rame banget ya, karena katanya kamu lagi ditaksir sama ditanya naksir Aneth Idol Junior Rizwan Bertrand itu malu-malu katanya. Ya aku lihat juga kamu kemarin ketemu sama Bertrand karena pernah juga duet Pernah nyanyi bareng duet, ya. iya. Pernah sering collab lah. Gitu. Kamu kan memulai karir itu dari usia belia banget ya. Ikut festival ini, Iya, ini benar. walaupun misalnya belum berhasil juara 1 masih ikut lagi Iya, benar. gitu ya. Tapi sekarang setelah kamu semakin dewasa, kamu ada di dunia hiburan yang orang bukan cuma lihat kamu dari sisi nyanyinya tapi dari sisi yang lain-lain juga. Gimana rasanya Aneth di usia sekarang ini? Kan banyak tuh komen-komen netizen tuh ya. Wah, Iya, orang benar, fokusnya benar. malah ke hal itu gitu. Ya kaget juga sih sebenarnya. Aku manggilnya Tante apa Kakak? Kakak, tetap Kak Ros ya, oke, baiklah. Kakak. Kan kita sebaya. Oh iya sebenarnya. Jadi ya lumayan kaget juga sih karena banyak orang yang bikin sampai kayak gitu ya. Dan aku juga sebenarnya ya kita temenan aja aku sama Bertrand gitu kan, kita sering Ya nyanyi karena bareng. jebrikan gitu sampai Bertrand juga jadi salah tingkah gitu kan ya. Ya gitu deh. Kaget aja sih sebenarnya. Kaget aja. Tapi ada yang komen-komennya negatif-negatif gitu gak sih? Lumayan Ada. Itu hal itu kan kadang-kadang di usia kamu yang kamu ingin orang memperhatikan talenta kamu, nyanyi kamu, tiba-tiba justru yang dikomentarin yang lain. Apa yang kamu rasakan, Aneth? Sebenarnya sedih juga sih, tapi apa ya? Ya aku berusaha bodo amatin aja Berasa gitu bodo. karena apa ya? Ya sebaik apapun kita ke mereka gitu atau kayak kita gimana pun ke mereka tetap ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita, itu memang ada. Jadi Tapi kalau aku sih ya suka udah. suaranya Aneth ya, suka. Coba kita lihat penampilannya Aneth sekarang ya. Lagunya adalah apa, Aneth? Mungkin hari ini, esok atau nanti. Oh, mungkin hari ini, esok atau nanti. Aneth, Iya. kita lihat penampilannya. Sini. Facialnya boleh diangkat Oh aja. ya. Oke. Ini aku angkat apa? Iya. Buka boleh nggak?